ijazahnya di UGM kembali diungkit karena fontnya yang dinilai belum ada di masa itu, Pak. Ya itu fitnah murahan yang diulang-ulang terus. Soal ijazah dia jelasin dong macam-macam fitnah terhadap dia. Sekarang saya jelasin. Ternyata ijazahku itu begini. Semua orang nunggu itu. Bicaralah dia. Apa sulitnya? Kalau dia benar apa? Tetapi kalau banyak yang mau disembunyikan, banyak mau dibohongin, nggak akan keluar. Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Kebohongan terbongkar ya. Mulai dari ijazah yang diduga palsu, mulai dari cawi-cawi pilpres hingga investor IKN ya. Semuanya borok Jokowi ini diungkap oleh Panda Nababan. Ini ngeri bos, ini ngeri ya. Kenapa? Karena pada kenyataannya ketika melihat bagaimana investor katanya sudah antri di IKN, tapi pada hakikatnya sampai hari ini IKN menjadi masalah besar. Ya, efisiensinya sangat luar biasa oleh seorang Prabowo. Mulai dugaan-dugaan ijazah palsu sekarang ini sudah mulai diungkap begitu kan ya. Sudah mulai diungkap oleh pakar-pakar forensik di situ begitu. Satu persatu bobrok Jokowi sudah mulai terungkap. Yang paling mengejutkan di situ begitu kan ya. Ketika Nababan ini bercerita masalah soal Jokowi begitu kan ya. Masalah Jokowi banyak muncul ya orang-orang sekarang ini mengamini begitu bahwa apa yang terjadi selama ini ya soal dugaan ijazah palsu, soal cawi-cawi pilpres, soal investor dan sebagainya ini sudah diungkap oleh ya Pak Nababan ini. Ini menandakan ada masalah yang serius yang harus ditangani dan harus diberesi di era Prabowo. Ya, makanya strategi Jokowi sudah kalang kabut begitu kan. Ya, sudah kalang kabut di situ, Bos. Banyak fakta yang sudah diungkapkan begitu. Bagaimana terjadinya sekarang ini begitu kan terjadi infrastruktur yang dilakukan oleh Jokowi banyak yang mangkrak juga satu sisi. Yang paling mengejutkan di situ begitu kan ketika ya Kiai Aqil Siraj begitu kan yang mengungkapkan bahwa ya di tubuh PBNU pada waktu itu begitu kan ya Jokowi tidak menginginkan bahwa Kiai Aqil Siraj ya begitu kan ya tidak menang lagi. Tidak menginginkan seperti itu. Ini sudah diceritakan oleh Kiai Aqil Siraj begitu. Artinya ada tanda-tanda di mana begitu kan ya. Cawi-cawi dari seorang Jokowi, mulai dari PBNU, mulai dari Pilpres dan sebagainya. Ini sudah mulai diungkapkan begitu. Ya, Kiai Aqil Siraj tahu betul begitu kan. Kiai Aqil Siraj tahu betul bahwa inilah ulah Jokowi. Walhasil Pak Jokowi tidak senang saya kalau saya ingin terpilih lagi di NU. Maka di Lampung semua itu diatur sehingga saya harus kalah. Nah saya tidak sebesar Gus Dur. Gus Dur waktu muktamar Cipasung tahun 94 juga digitukan oleh Pak Harto. Jangan Gus Dur. Jangan sampai Gus Dur jadi. Dengan segala kekuatan. Segala cara. Ketika pembukaan naik di panggung, mukul beduk, Pak Harto beduk, Gus Dur juga dipersilahkan ikut naik. Ketika selesai pembukaan minum teh di tempat istirahat, Gus Dur mau bergabung nggak boleh. Koran yang mendukung Gus Dur tidak boleh masuk ke Tasikmalaya. Kompas contohnya. Tapi yang mencilakan Gus Dur masuk. Pelita waktu itu. Nah, sampai segitunya lah. Walhasil dengan segala kekuatan. Ancaman dan tekanan. Tapi Gus Dur kuat. Tetap menang. Saya tidak sehebat Gus Dur. Sebenarnya kekuatan Kiai Aqil Siraj begitu kan untuk menjadi posisi ketua umum ya PBNU pada waktu itu sangatlah kuat. Ya tapi karena ada dorongan istana begitu kan yang namanya Jokowi ya kabarnya begitu kan ya peta politiknya berubah di situ. Apa yang akan terjadi sekarang ini? Kena Jokowi, kena semuanya kena begitu ya. Sudah mulai terbongkar satu persatu begitu kan ya. Kebohongan dan kebobrokan yang kemudian semakin hari akan diungkapkan oleh orang-orang yang tidak suka kepada Jokowi. Ngeri kan pada akhirnya. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen ya. Ini polemik ijazah Jokowi belum kelar-kelar juga ya.
Bahkan ada yang mengatakan adili Jokowi ini ya. Begitu tulisan terpampang begitu di bawah jembatan adili Jokowi ini semakin muncul begitu kan. Salah satu yang kemudian sekarang muncul juga yang menjadi viral begitu kan ya, soal bagaimana ijazah dugaan Jokowi yang dianggap palsu. Nama pembimbingnya dianggap berbeda sehingga muncul narasi-narasi itu, dan tidak hanya di publik, tidak hanya netizen, muncul ahli forensik juga begitu kan. Ini mau ijazah atau asli atau palsu begitu kan. Saya doakan ya, jika ijazahnya palsu ya, kena apa ini? Wah, jangan seperti itu dong ya. Kita kan lebih baik kan mengadili itu begitu kan ya. Di negara-negara lain kalau ada ijazah palsu akan diadili begitu kan ya. Karena pemerintah tutup mata soal ini, tidak ada keseriusan untuk mengusut. Dulu sempat masuk kepada pengadilan. Tapi pada akhirnya pengadilan ya banyak yang kemudian menolak dan bahkan tidak berlanjut lagi. Ada apa di balik ini semua? Saya menganggap bahwa setiap pemimpin punya kelemahan, ada kelebihan juga satu sisi begitu kan ya. Tapi bukan tidak mungkin seorang Jokowi ini suatu saat nanti bisa diadili juga. Karena apa? Karena fakta-fakta itu sudah muncul begitu kan. Bagaimana bobroknya terjadi di masa itu. Mulai cawe-cawe, mulai dianggap kebohongan dan sebagainya. Ini masyarakat mengungkapkan itu. Bagaimana soal SMK, dan itu yang kemudian terlalu banyak janji-janji Jokowi ya. Ya, tapi walaupun seperti itu begitu kan ya, semua orang kan punya inisiatif masing-masing begitu kan. Artinya punya kelebihan dan sebagainya. Ini Mulyono akan Jokowi begitu kan ya, cawi-cawi muktamar ke-34 NU di Lampung. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen begitu ya. Beliau pernah satu barisan dalam pemerintahan Pak Jokowi, itu fakta. Gak sedikit orang yang melawan, termasuk saya pun ya dulunya pernah mendukung Jokowi kok. Ini bukannya pas pencalonan beliau muktamar Jombang ricuh begitu sampai Gusmus nangis ya, mau mencium satu tangan peserta. Ini komentar netizen ya. Seharusnya introspeksi, presiden bukan hanya pribadi tetapi sebuah lembaga yang didampingi lembaga kredibel lainnya seperti intelijen, tentunya demi keselamatan dan kelangsungan negara. Pak Yai kan udah 2 kali menjabat sebagai Ketua Umum PBNU, tapi ingin menjabat yang ketiga kalinya. Di internal udah banyak yang pengen ganti, dan lawan Pak Yai adalah ya Gus Durian Tulen, yaitu Gus Yahya. Kok yang disalahin Pak Jokowi? Ini komentar dari netizen. Banyak, ada pro dan kontra. Tapi dengan apa yang kemudian diungkapkan oleh Kiai Akil Siraj itu sudah memunculkan fakta dan realita bahwa seorang Jokowi tidak suka pada Kiai Akil Siraj. Itu kan. Kenapa? Karena peta politiknya pada waktu itu berubah begitu kan ya. Lebih dekat dengan Gus Yahya. Ya apalagi adiknya menjadi menteri pada waktu itu begitu. Saya kira inilah cawi-cawi politik terbesar di seorang Jokowi begitu. Saya menganggap bahwa negara kita di zaman Jokowi begitu kan ya, banyak yang kemudian memunculkan spekulasi, dan sekarang sudah apa yang kemudian kita lihat begitu kan, nampaknya bukan merangkul begitu. Di era Prabowo hari ini semuanya dirangkul, mulai dari PBNU, mulai dari ormas-ormas tertentu begitu kan ya, dirangkul di situ begitu. Artinya secara tidak langsung berbeda, sebuah kebijakan ini berbeda dengan seorang Jokowi begitu. Sudah jauh mereka. Artinya makanya masyarakat ya ingin mengadili seorang Jokowi, mulai tuduhan-tuduhan ini banyak ya. IKN kabarnya sekarang sudah mulai ditelan bumi begitu. Investor katanya ngantri sudah tidak ada. Dan inilah yang dianggap kebohongan Jokowi oleh netizen di situ begitu ya. Makanya tidak heran begitu kan ya, setiap pemimpin kan ada ciri khas masing-masing. Ya tidak semuanya mungkin berpihak kepada rakyat. Tapi setidaknya begitu kan tidak menyusahkan pada rakyat. Setidaknya begitu. Kenapa? Karena yang kita lihat hari ini begitu kan, apa yang kemudian diungkapkan oleh Pak Nababan ya, diungkapkan oleh oleh Kiai Akil Siraj begitu kan. Ini tanda-tandanya sudah ada cawi-cawi politik yang kuat begitu kan ya. Walaupun itu sudah dibantah berkali-kali dari seorang Jokowi pada waktu itu. Makanya tidak heran Kiai Akil Siraj sudah mulai muncul begitu kan ya, spekulasi dan narasi-narasinya di podcast Akbar Faisal di situ. Ini ngeri pada akhirnya. Saya berpikir begini ya, di era Prabowo ini kalau ingin langgeng begitu kan ya, soal supremasi hukum ya, masyarakat ya dibenturkan hari ini. Silahkan mau undang-undang ini disahkan terserah, tapi permintaan rakyat juga dipenuhi.
Salah satunya apa? Perampasan aset, memiskinkan koruptor begitu kan ya. Tambang ilegal ini harus benar-benar diberantas. Korupsi ini tidak ada yang kebal hukum di negara kita. Ini sebenarnya permintaan masyarakat yang juga cukup sederhana. Tapi kalau di era Jokowi minta seperti ini, mana bisa dikabulkan? Dan ini tantangan bagi seorang Prabowo. Bisa nggak untuk mengabulkan ini semua? Kan itu logikanya. Makanya kalau Prabowo ini berani ini semua ya buatlah begitu kan ya, desak DPR untuk membuat perampasan aset. Tapi nampaknya kayaknya tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena terlalu banyak orang-orang yang menolak di DPR. Walaupun mereka ini adalah wakil rakyat, tapi nampaknya begitu kan agak jauh begitu kan ya, agak jauh untuk menerima perampasan aset itu. Makanya tergantung dari pemimpinnya. Kalau pemimpinnya berani semua ya silahkan, tidak ada masalah. Ini bagus begitu kan ya. Ini menurut saya pribadi begitu kan sudah terungkap bahwa bagaimana kepemimpinan seorang Jokowi begitu ada kelemahan-kelemahan yang sangat-sangat luar biasa, mulai dari segi hukum ya, mulai dari segi kebijakan dan sebagainya, sehingga sekarang sudah dirasakan oleh Prabowo. Prabowo tidak ingin hutang. Prabowo tidak ingin hutang begitu, inginnya menjadi efisiensi. Silakan pangkas ya. Kalau bisa gaji DPR dipangkas, gaji kementerian dipangkas semuanya, gaji komisaris dipangkas semua begitu. Dialokasikan kemana? Ya program-program apa yang dijalankan oleh Prabowo. Ini sebenarnya bagus begitu kan. Daripada ya menurut saya daripada teriak-teriak hidup Jokowi ngapain juga pada akhirnya begitu ya, tidak ada manfaatnya di situ karena kekuatan dari segi politik Jokowi apa mau diharapkan. Di tahun 2029 sudah layu mereka ya, tidak punya kekuatan secara internal ya, mulai dari partai dan sebagainya begitu kan ya. Orang-orang Jokowi sudah mulai merapat kepada Prabowo. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.